Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi yaitu konfigurasi dasar untuk router mikrotik. Tujuannya adalah untuk menghubungkan menghubungkan komputer agar terhubung ke internet via mikrotik. Topologinya adalah untuk dari mikrotik port 1 terhubung ke switch, dan switch ini yang sudah terhubung ke internet atau modem ya. Nah, terus dari mikrotik port 2 itu terhubung ke komputer kita agar komputer kita ini terhubung ke internet. Nah, simpel saja seperti ini topologinya. Oke ya. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi, yaitu langsung aja masuk ke mikrotik. Sebentar, ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk ke mikrotiknya, aplikasi Winbox. Nah, kita tinggal klik MAC address-nya ya, seperti ini. Klik MAC address-nya, langsung klik connect saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini, suruh change your password now. Cancel aja, nggak usah. Oke. Langkah pertama kita akan merubah identity dari si mikrotik. Identity itu ada di atas sini ya. Ini namanya masih mikrotik. Kan kita rubah agar lebih personal ya menjadi mikrotik kita, yaitu ke menu sistem, ke identity. Di sini namanya kita rubah, dengan rubah menjadi namanya mikrotik Asifa gini ya. Kalau udah apply atau oke aja langsung. Nah, di sini namanya sudah berubah yaitu mikrotik Asifa. Oke. Langkah berikutnya kita perlu mengidentifikasi port-port yang kita gunakan sesuai topologi tadi ya. Kita menggunakan port 1 sebagai sumber internet yang terhubung ke switch, dan port 2 Ether 2 terhubung ke PC. Nah, langsung aja untuk mengidentifikasi port yang kita gunakan, kita masuk ke menu interface. Terus tinggal kita rubah nama ethernya di sini. Nah, kalau dilihat di sini ether satunya belum terpasang, belum R ya, belum running. Akan saya pasang dulu. Oke, statusnya sudah R running. Untuk ether 1 kita tinggal klik dua kali ya. Klik dua kali ether 1, kita rubah bagian name nya. Kita tambah saja jadi ada inetnya, mengidentifikasi bahwa ether 1 itu terhubung ke internet atau internet. Atau lebih spesifik lagi, karena terhubungnya ke switch, kita kasih tanda switch inet seperti ini. Atau inet sajalah biar simple. Kalau udah oke saja langsung. Berikutnya adalah ether 2. Nah, ether 2 ini itu terhubung ke bagian PC kita, terhubung ke PC. Bisa tulis ke PC gini atau PC saja nggak apa-apa. Kalau udah tinggal oke. Ini mengidentifikasi port-port yang kita gunakan. Langkah berikutnya adalah menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, IP address sesuai topologi tadi, yaitu ada ether 1 ini ya. Tuh. Set. Nah, ada ether 1. Nah, untuk IP address ether 1 kita dapatkan dari DHCP dari modem ya, udah otomatis, jadi kita nggak perlu menambahkan manual untuk ether 1. Nah, untuk ether 2 baru kita tambahkan manual. Oke, lanjut ke Winbox. Kita tadi ke menu IP addresses. Nah, di sini kita pakainya ini Windows. Nah, aduh kok agak ini ya. Nah, di address list IP addresses kita tambahkan buat si ether 2 ini ya, interface-nya kita ganti ke ether 2. IP-nya kita tulis, kita bikin IP yang unik 192.168 mungkin 77.1, jangan lupa slash-nya. Nah, interface-nya untuk ether 2 terus kita apply saja atau langsung oke. Nah, ini untuk interface ether 2 yang ke PC. Nah, untuk ether 1 kita dapatkan dari DHCP client. Caranya kita tinggal ke IP terus DHCP client ya. Kalau udah di IP DHCP client ini, kita tinggal
tambahkan saja. Nah, di sini pastikan interface-nya yang dipilih adalah inet. DHCP client pastikan untuk si inet karena mendapatkan IP address dari internet atau dari modem atau dari switch yang sudah terhubung ke modem. Kalau udah tinggal apply dan oke saja. Nah, di sini status pastikan sudah bound dan di bagian IP address sudah muncul IP address-nya. Kita juga bisa cek lagi di bagian IP addresses tadi di address list. Di sini untuk Ether 1 pastikan sudah muncul. Di sini ada statusnya D dynamic. IP address-nya kita dapatkan 192.168.999.253/24. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan IP address. Langkah berikutnya adalah menambahkan IP DNS, yaitu ke IP terus ke DNS. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja di bagian paling atas yang server ini. IP DNS punya Google yaitu 888.8.8. Jangan lupa kita centang allow remote request-nya. Kalau udah apply, oke. Nah, setelah IP DNS kita perlu membuat namanya firewall NAT. Membuat NAT ya, ada di menu firewall, yaitu ke menu IP lagi, kita IP terus firewall, terus pastikan tab yang dipilih adalah NAT ini ya, NAT. Kalau di NAT kita tambahkan, nah, kita pastikan ke tab general dulu ya. Ini biasanya karena terakhir yang digunakan tadi saya action, jadi pas ditambah munculnya langsung di action. Kita pindah ke general dulu. Nah, pastikan di sini chain-nya adalah src NAT dan out interface-nya kita gunakan Ether 1 sebagai sumber internetnya. Itu jalan keluar menuju ke internet kita via Ether 1. Nah, chain-nya src NAT, out interface-nya Ether 1 inet. Nah, action-nya ke bagian action ya, kita rubah jadi masquerade. Kalau udah langsung apply dan oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menambahkan DHCP server. Nah, caranya kita tinggal ke menu IP terus DHCP server ini ya, IP DHCP server. Nah, di sini kita nggak klik tombol tambah, tapi kliknya tombol DHCP setup. Nah, ini pastikan tabnya itu berada di tab DHCP ya, yang paling kiri. Jangan sampai salah masuk kayak gini. Ini nggak ada tombol DHCP setup. Pastikan di tab DHCP kita klik DHCP setup. Nah, DHCP-nya ini DHCP ini kan memberikan IP otomatis. Nah, memberikan IP-nya untuk siapa? Kita memberikan IP-nya untuk ke PC kita. Ini tadi ya. Nah, memberikannya untuk dari Ether 2 yang terhubung ke PC kita ini set. Nah, jadi kita bikin DHCP servernya itu di sini di Ether 2. Oke. Jadi DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2. Kalau udah next. Nah, IP address di sini nggak usah kita setting lagi, next saja. Gateway di sini IP pool nggak usah kita setting juga, kita maksimalin aja. Kalau udah next saja, next lagi dan sudah. Kalau udah oke. Nah, sudah konfigurasinya sampai situ saja. Sekarang kita cek hasil settingannya. Nah, di sini masih unidentified network ya. Kita tuh bisa masuk ke control panel dulu. Control panel network adapter, caranya tinggal klik Windows R. Nanti muncul seperti ini, ketik aja ncpa.cpl ini. Kalau udah klik OK. Nanti kan masuk halaman ini. Nah, ini perlu kita disable enable biar nge-refreshnya itu cepat, nggak kelamaan nunggu. Bisa kita pilih yang Ethernet ya, yang Realtek biasanya. Kita disable, terus kita enable lagi. Nah, di sini identifying dan akan otomatis terhubung ke internet nih. Kalau dibuka di sini tulis statusnya udah internet. Dan kalau kita cek di bagian bawah sini sudah internet access. Nah, kita bisa cek buka browser ya. Kita cek test speed. Tinggal klik browsernya, kita tab baru gini, kita ketik aja fast.com. Nah, kalau sudah di sini akan muncul speednya kalau sudah terhubung ke internet. Tuh. Nah, di sini
punya saya 21 Mbps, atau bisa cek aja YouTube. Set. Nah, YouTube-nya sudah jadi ya. Kita bisa cek satu video buat ngetes. Contohnya ini. Oke. Jadi internet komputer kita sudah terhubung. Set. Oke. Jadi seperti itu aja konfigurasi dasar untuk Mikrotik untuk menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan Mikrotik. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.